Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Semerangkir. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar tentang materi ekonomi kelas 10 SMA. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang masalah ekonomi, seperti kebutuhan, kelangkaan sumber daya, masalah pokok ekonomi, baik secara teori klasik dan juga teori modern, dan alat pemuas kebutuhan. Mencangkup tentang masalah ekonomi. Apa sih masalah ekonomi ini? Nah, masalah ekonomi merupakan bagaimana cara kita untuk mengalokasikan ataupun menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Jadi, karena keterbatasan sumber daya, terciptalah suatu kelangkaan. Nah, untuk itu, kita sebagai manusia, kita harus bijak untuk mengelola ataupun menggunakan sumber daya yang terbatas agar kebutuhan kita terpenuhi dan terciptalah suatu kemakmuran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk keberlangsungan hidup dan juga kesejahteraan hidupnya. Nah, kebutuhan ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu kebutuhan jasmani dan yang kedua itu kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan fisik, mencakup tentang makan, minum, dan juga berolahraga. Nah, kebutuhan rohani itu mencakup tentang kejiwaan ataupun batin, yaitu mengenai penghargaan, prestasi, dan juga kegiatan keagamaan. Berikutnya mengenai kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi atas 3 jenis, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan utama ataupun kebutuhan pokok. Contohnya beras, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan primer ini kebutuhan yang paling penting. Nah, kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap. Contohnya televisi, handphone, mobil, dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan tersier itu merupakan kebutuhan barang-barang mewah. Contohnya perhiasan mahal, kendaraan mewah, atau rumah mewah, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya ini terbagi atas 4 bagian, yaitu kelangkaan sumber daya alam, modal, manusia, dan juga wirausaha. Kalau kelangkaan sumber daya alam itu terbatasnya persediaan yang ada di alam. Kalau kelangkaan sumber daya modal itu mencangkup tentang uang, bahan baku, gedung, dan lain sebagainya. Kelangkaan sumber daya manusia berarti sulitnya menemukan manusia yang berkualitas ataupun memiliki keahlian untuk mampu menjalankan suatu kegiatan ekonomi. Kalau kelangkaan sumber daya wirausaha itu kelangkaan wirausaha yang inovatif ataupun kreatif. Nah, wirausaha yang inovatif ataupun kreatif ini sangat dibutuhkan dalam sistem perekonomian karena wirausaha yang inovatif dan kreatif mampu mengelola ataupun menjalankan suatu kegiatan ekonomi dengan baik dan juga maksimal. Lanjut, yaitu masalah pokok ekonomi menurut teori klasik. Kan sebelumnya saya sudah sampaikan kita akan membahas masalah ekonomi menurut teori klasik dan juga teori modern. Nah, di sini kita akan membahas teori klasik. Dalam teori klasik ini mencangkup 3 masalah pokok ekonomi, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, dan juga masalah distribusi. Dalam masalah produksi, yaitu proses untuk memproduksikan barang ataupun jasa, memerlukan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Nah, masalah konsumsi yaitu bentuk menggunakan ataupun memanfaatkan barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Produsen ini berasal dari si produksi. Produsen menghasilkan produksi yang akan disalurkan ke konsumsi ataupun konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi menurut teori klasik. Dalam teori klasik terdapat 3 masalah pokok ekonomi, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, dan juga masalah distribusi. Nah, masalah produksi. Apa sih produksi?
Produksi merupakan proses untuk memproduksikan ataupun menciptakan suatu barang ataupun jasa yang harus memerlukan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keterampilan si pengusaha. Nah, kalau masalah konsumsi ini merupakan menggunakan ataupun memanfaatkan barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Produsen disebut juga dengan si pembuat ataupun si pencipta barang jasa dalam hal produksi. Nah, masalah distribusi. Distribusi merupakan menyalurkan barang ataupun jasa kepada konsumen. Menyalurkan barang dan jasa ini dilakukan secara langsung dan juga secara tidak langsung. Jika secara langsung, contohnya itu pengusaha tahu ataupun tempe yang menjual tahu ataupun tempenya kepada konsumen secara langsung, atau secara sederhananya tidak melalui agen atau melalui orang lain untuk menjual barang ataupun tahu tempenya tadi, tetapi si pengusaha tersebut yang melakukan ataupun yang menjualnya secara langsung kepada pembeli ataupun konsumen. Nah, menyalurkan barang secara tidak langsung itu mencangkup produsen menyalurkan terlebih dahulu kepada agen menyalurkan kepada pengecer, dan pengecer menyalurkan kepada pembeli ataupun konsumen. Jadi kalau secara tidak langsung itu memiliki tahapan-tahapan ataupun proses penyampaian ataupun penyaluran barang ataupun jasa secara bertahap sehingga sampai ke konsumen. Dalam masalah pokok ekonomi modern, ada yang dikatakan dengan istilah what. What ini artinya apa? Jadi, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Masalah ini mencangkup tentang persoalan jenis ataupun jumlah barang maupun jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya ada istilah how yang artinya bagaimana. Bagaimana cara memproduksi barang ataupun jasa tersebut. Masalah ini menyangkut cara memproduksi, yaitu penggunaan teknologi dan pemilihan sumber daya yang akan dipakai, serta memilih untuk menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin. Selanjutnya ada istilah for whom, yaitu untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Masalah ini mencangkup persoalan siapa yang memerlukan barang ataupun jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Alat pemenuh kebutuhan ini yaitu barang dan juga jasa. Adapun yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang perlukan manusia yang berbentuk ataupun berwujud serta memiliki nilai guna atau disebut juga dengan utility. Nah, sedangkan jasa yaitu sesuatu yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak berwujud atau disebut juga sebagai abstrak. Nah, dalam hal alat pemenuh kebutuhan, barang menurut sifatnya terbagi atas dua jenis, yaitu barang ekonomis, barang bebas. Dan yang dimaksud dengan barang ekonomis itu barang yang jumlahnya terbatas dan cukup memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Pengorbanan yang dimaksud yaitu pengorbanan tenaga dan juga modal ataupun uang. Sedangkan barang bebas itu barang yang tersedia dan tidak terbatas jumlahnya. Contohnya udara, air, angin, hujan, dan matahari. Barang bebas ini tidak memerlukan pengorbanan ataupun tidak memerlukan modal, sehingga kamu dengan mudah bisa mendapatkannya. Jika tadi barang menurut sifatnya, yang kedua ini barang menurut fungsinya. Nah, barang menurut fungsinya terbagi atas dua jenis juga, yaitu barang konsumsi dan juga barang produksi. Dalam barang konsumsi, itu barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia atau disebut juga dengan barang jadi. Contohnya sepatu, baju, kaos, dan juga televisi, dan masih banyak lagi. Nah, kalau barang produksi ataupun barang modal, itu barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia ataupun konsumen, tetapi merupakan alat,
pembantu dalam proses produksi. Misalnya mesin produksi, gedung, bangunan, tanah, dan bahan baku. Nah, jika kita tadi membahas mengenai barang menurut sifatnya, barang menurut fungsinya, ada juga barang menurut penggunaannya. Barang menurut penggunaannya ini terbagi atas dua jenis, yaitu barang substitusi dan juga barang komplementer. Barang substitusi yaitu barang yang dapat saling menggantikan. Contohnya barang yang satu tidak ada bisa digantikan dengan barang yang kedua. Contohnya itu seperti jika tidak ada kopi bisa digantikan dengan teh, jika tidak ada susu bisa digantikan dengan jus, dan juga lain sebagainya. Nah, sedangkan barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi dan harus digabungkan agar fungsinya ada, agar barangnya ada gitu. Contohnya itu kopi dengan gula, bubuk teh dengan gula bisa juga, atau baju dengan celana, dan masih banyak lagi. Baiklah, cukup di sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami kita semua. Dan untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.